Kerja dulu dong. Gitu. Iyalah. Kerja. Bukan dikerjain kan? Itu. Saya janji, kalau saya janji, saya tidak akan mengingkarinya. Karena apa? Saya ini sudah keliling Indonesia. Halo, apa kabar? Salam Persatuan Indonesia. Salam jumpa dengan gua Muda dalam program Ngopi, Ngobrol Perkembangan Indonesia. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu dekat. Konon kabarnya sekitar 1 juta ton akan diimpor. Tapi yang menarik adalah pemerintah akan melakukan impor pada saat panen raya yang akan dilakukan oleh para petani, sejumlah petani di Indonesia. Nah, saya akan kedatangan tamu, nggak seperti yang kemarin. Kalau yang kemarin itu ngomongnya ini terus, itu terus, nggak pernah beres. Kali ini saya akan kedatangan tamu yang betul-betul mengerti dan memahami mengenai masalah pangan, ya. Tapi sudah 10 menit saya tunggu, kayaknya nggak datang-datang nih. Saya akan searching dulu kira-kira pertanyaan apa yang paling pantas, nanti saya akan tanya, oke? Nah, itu sepertinya dia datang nih. Kita tunggu, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Saya ditelepon sama orang kantornya Bung Muda suruh datang ke kantor. kata siapa? Orang kantornya Bung Muda. Saya kabarnya disuruh jadi narasumber. Dia lagi yang datang yang kemarin. Loh, Sini. serius. Ini saya serius loh Bung Muda. Aduh, Mas Bowo, ini saya kasih tahu, ini Mas Bowo dari Indo Parameter. Cuma ini kan setahu saya ini kan ngomongin politik dia. Bung Muda. Ini kita lagi ngomongin beras, Mas Bowo. Oke. Saya perlu klarifikasi. Kemarin Bung Muda undang saya memang sebagai pengamat. Yes, pengamat politik. Setelah saya pulang, saya merenung, Bung Muda. Maksudnya merenung gimana? Saya sedih hati saya. Kemarin itu ada diskusi antara pengamat. Inilah yang menjadi alasan saya keluar atau saya beralih profesi, tidak lagi mau menjadi pengamat. Serius nih. Ini serius. Saya kemarin kumpul sama APL, Apalagi tuh? Asosiasi Pengamat Langitan. Nah, Bung Muda nggak tahu kan? Ada Asosiasi Ada. Pengamat Langitan, ada. Apa maksudnya tuh APL itu? Jadi kemarin itu teman saya curhat. Mm-mm. Nah, curhatnya begini, sesama profesi pengamat. Ya. Oke. Dia ditelepon oleh salah satu media, Mm-mm. diarahkan isunya untuk berbicara seperti ini, seperti itu, disetting. Lantas dia pikir, saya pun berpikir, ini apa bedanya sama LC karaoke? Kalau LC kan nyanyi, Iya. dapat cuan. Apa hubungannya? Ya itu, suruh ngomong ini dapat cuan. Maksudnya, Begitu. maksudnya itu kalau misalnya kebetulan ada remote AC nih. Maksudnya kalau LC itu dia diminta sama orang nentuin lagu, Dapat cuan. nggak serius lagi. Nah, makanya saya nggak mau dibilang pengamat. Sekarang saya analis atau pakar. Itu saya mau. Tapi sekarang ada yang lebih menggiurkan dapat duitnya. Tapi janji serius dong. Ini saya serius. Enggak. Ini saya serius banget. Kemarin itu email datang ke saya, telepon datang ke saya, WhatsApp ke saya, sampai ke DM sosmed Loh, saya. Ini saya serius banget, Bang Muda. Saya serius banget. Apa yang mau diomongin? Saya sekarang alih profesi bisnis beras. Bisnis beras, Bang Muda. Bisnis beras. Bisnis beras. Pas. Saya lagi ngebahas mengenai beras. Oh, Impor beras yang akan dilakukan sama pemerintah. bisa matching ya? Yep. Ini di matchingin aja sama dia sih. Lagi bisnis beras Berarti saya nggak apaan? salah dong ke sini. Oke, kali ini saya maafin lah, nggak salah lah. Tapi Nggak salah ya? apa bisnis beras paling bisnis 2 kilo, 3 kilo, 4 Ya. kilo. Cuma itu loh, selesai jadi pembicara jangan lupa. Ya,
belum ngomong, belum jadi pembicara, udah minta Belum. fee. Ini Kerja dulu dong. gitu. Iyalah. Kerja. Bukan dikerjain kan? Itu dia. Enggak, gimana? Bisnis Begini, beras apa? Ini nih, menarik sekali nih. Oke. Bisnis beras. Bayangkan, pemerintah kan mau impor beras itu 1 juta ton kalau nggak Betul. salah. Yes. Kalau per kilogram itu dapat cuan 1.000 perak. Ya, Oke. coba bayangin. Kali 1 juta ton. Berarti dapat 1 triliun. Gila nggak? Beneran itu? Lah beneran. Saya bisa ikut dong. Iya. 1 triliun. Itu paling cepet dapat uang ketimbang jadi babi ngepet, ya kan? Tapi gini, Mas Bowo. Untungnya apa kalau bisnis beras? Lah, Artinya kalau ngerugin petani buat apa? Kasihan petani kita. Ini yang menjadi soal begini. Saya kan pengen jadi presiden. Nah, Bang Muda kan tahu tiket untuk menjadi presiden itu tidak murah, Bang Muda. Oke, terus? Iya. Waktu Pilpres 2019, inget nggak? Pilpres? Ada 2019 kemarin. Yes. Ada salah satu calon pengen jadi presiden dikenain biaya 500 miliar. Itu satu partai. Satu, Satu partai. artinya kalau mau jadi pemimpin, 2 partai kan 1 triliun. Dari uang beras aja. segitu gampangnya orang mau jadi pimpinan cuma modal bisnis beras. Hah? 1 juta ton. Loh, emang begitu? Ya, ceritanya. Tapi gini loh Mas Bowo ya, kita bicara soal bisnis beras ya. Ini Mas Bowo ini sebetulnya bisnis beras ini ngerugin petani nggak? Artinya kan petani kan kita tahu lah ya. Ya. Oke lah, kita bahas yang ini, yang lain. Misalkan kita tahu bahwa pemerintah saat ini ingin melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Sementara rencana impor beras itu juga dilakukan jelang Panen raya. panen raya. Ya. Coba gimana? Menurut pandangan Itu Mas Bowo dia. nih, Sebetulnya kan memang pengusaha sih, beras nih. sebetulnya kalau hati nurani saya itu tergugah juga. Cuma ini kita bicara dalam konteks yang realistis gitu. Kalau orang mau menjadi pemimpin itu kan harus menyediakan uang sangat besar. Oke. Karena aturan presiden threshold itu membuat partai politik bargainingnya semakin kuat. Oke. Ya kan? Artinya ketika Bang Muda nih misalnya mau jadi presiden, Oke. nggak punya duit, ya nggak dilirik lah sama partai politik. Loh, yang kata siapa? Ya nggak dilirik, nggak ada cuannya. Pengikut saya banyak gimana? Follower saya banyak gimana? Nggak penting, yang penting kan ada cuan. Itulah kenapa presiden threshold itu masih dipertahankan oleh partai politik. Pengikut saya banyak. Itu nggak berpengaruh. Jadi salah satu cara adalah ya ini instan, dapat duit gede. Bayangkan 1 triliun kalau dijejerin uang itu seluruh Indonesia penuh. Kalau kita pikir-pikir ya Mas Bowo ya, ini sorry to say ya. Saya mau tanya sama Mas Bowo. Mas Bowo ini kan akhirnya beralih profesi sebagai bisnismen yaitu Ya. di bidang beras. lah ya. Oke. Untuk sementara. Oke. Nanti kalau cuannya terkumpul, Hmm. kita kasih uang itu, namanya uang setan dimakan jin, ya kan? Tapi maksud saya adalah begini Mas Bowo. Kita kan tahu bahwa petani juga memiliki keinginan, artinya dia punya harapan ketika ingin panen raya, ya kan? Dia pasti punya angan-angan setelah gua panen, keuntungan gua dapatkan, anak gua bisa beli baju baru, anak gua bisa beli buku, anak gua bisa beli sepatu. Apalagi sekarang Mas Bowo, permasalahannya apa? Sekarang itu anak-anak sekolah itu pada pendidikannya kan lewat online. Lewat online, betul. Biaya internet berapa? Betul. Iya kan, banyak permasalahan-permasalahan ekonomi juga, kita harga nggak stabil, ya kan pengeluarannya. Betul. Terus kira-kira sebagai pengusaha beras ini, teman-teman Mas Bowo ini pengusaha beras ini pada punya hati nggak sih sebetulnya? Ya begini ya, sebetulnya punya hati. Heeh. Pada saat kampanye aja untuk mencuri hatinya petani, tolak impor beras. Oke. Gitu.
Setelah itu ya pragmatis aja, yang penting kan kita semua sama-sama happy. Kalau gitu ngerugin petani dong. Ya, begitulah memang. Ini sih nggak punya hati namanya, yang kayak begini nggak boleh ditemenin nih. Ya, beras itu kan seksi, Bang J. Seksi gimana? Kalau nggak seksi, penyanyi legend kita nggak bakal nyanyiin soal beras. Tuh. Ah, ngaco ah. Mana Ini ada? dia nih, pengetahuan musiknya cetek banget ya begini. Dia ngetes gua. Dia Yeah. nggak tahu gua juga suka musik. Beras apaan beras? Jangan ngeklaim seniman deh, ya kan? Beras lagu Lagunya ada. lagu beras ngaco. Beras kaca. Ngaco. Itu gelas-gelas kaca. Ah, Gelas-gelas kaca, tunjukkan padaku siapakah aku ini. itu udah di amandemen. Bukan di amandemen, memang gitu lagunya. Oh. Tapi ini terlepas dari soal lagu gelas-gelas kaca, ya Mas Bowo ya. Kita tahu bahwa pemerintah bukan kali ini aja melakukan impor beras. Bahwa saat itu Presiden Jokowi juga pernah berjanji Ya. dalam kampanyenya bahwa dia tidak akan melakukan impor pangan karena ingin menjaga kedaulatan pangan. Betul. Iya kan? Karena dia kerap selalu menggaungkan masalah Trisakti. Tahu kan Trisakti? Tahu. Apa? Berdikari, Di bidang ekonomi. yes. Terus berdikari, Nah, terus berdaulat di bidang budaya. berdaulat di bidang budaya, Berkepribadian di bidang politik. berkepribadian di bidang politik. Artinya berarti janji Presiden Jokowi sebelum menjabat presiden. Sekarang gua nggak mau ngomong, tapi lu aja yang bisa mengimplementasikan apa yang ada Apa dalam dong pikiran janjinya? gua. Ya kan dia bilang katanya nggak mau impor. Oh. Yang jadi pertanyaan saya adalah dia janji nggak impor pangan, tapi menterinya impor pangan. Yang jadi pertanyaan saya juga adalah kenapa dia nggak berani marahin menterinya? Aduh. Karena kemarin saya baca di media, Kepala Bulog Budi Waseso itu mengatakan bahwa pemerintah ketika melakukan informasi, menyampaikan informasi akan melakukan impor beras, harga gabah di lapangan bergejolak. Nah, itu Bang J ngomong berdasarkan data dong. Berdasarkan data dong. Saya baca di media sih Mas Bo, tapi kalau ngomong datanya saya kurang lengkap. Oh, coba cek dulu. Coba kita cek dulu ya. Memang kayak gimana sih datanya? Oh iya. Menurut data BPS, potensi produksi beras sebenarnya diperkirakan mencapai 14,54 juta ton pada Januari hingga April 2021. Nah, jumlahnya ternyata lebih tinggi dari Januari sampai April 2019 dan Januari sampai April 2020. Masing-masing 13,63 juta ton dan 11,46 juta ton. Gila, Surplus ya? berarti surplus ya? Waduh. Berarti harusnya nggak ada alasan nih untuk impor beras ini. Saya takut lah ketangkep KPK kalau begitu. Saya alih status ya. Nah, Mas Bowo, saya kasih tahu dari sekarang, pikirkan matang-matang untuk coba-coba main di beras. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua ini kan rakyat. Kalau Mas Bowo ingin jadi pemimpin, hatinya ke rakyat. Iya. Yang ketiga, kalaupun misalkan Mas Bowo jadi pimpinan, kalau ingin melakukan impor itu dilihat-lihat. Memang kadang-kadang kita juga perlu impor. Iya kan? Tapi lihat juga jangan sampai impor pada saat ingin panen raya. Tahu nggak Mas Bowo? Jadi di tahun berapa dulu itu Indonesia pernah justru malah ekspor beras. Oh, 83 itu. Ah, Iya, tahu kan? Tahu. Nah itu. Oke. Kenapa sekarang nggak bisa? Kalau begitu saya alih profesi aja lah. Jadi apa? Ah, sekarang kan masa pandemik nih. Yes. Bung Huda. Ini oke. Ini serius nih. Ini kan masa pandemik. Mm-mm. Nah, kemarin itu ada persoalan bantuan sosial, begitu kan? Bantuan sosial. Nah, ada salah satu menteri ternyata dapat satu paket bansos itu 10.000 kalau nggak salah ya. Satu paket bansos dapat sekian-sekian lah. Sekian lah, ya kan? Juliari Batubara itu. Iya, betul. Uh-uh. Nah, sekarang ini kalau kemarin itu kan karena menterinya bermasalah, merembet kemana-mana, terus sampai pengusaha
goodie bag. Iya. Ya, terbawa-bawa tuh. Saya tahu tuh. Ya, PT Sri apalah itu namanya, PT Sri apa. Nah, saya juga mau bisnis goodie bag juga lah. Bisnis Goodie bag. Dah. gila, bisnis goodie bag dia. Kacau. Dari bisnis beras ke bisnis goodie bag. Lah tadi katanya Bung Muda, bisnis beras itu menyakiti perasaannya. Oh, good. Saya suka. Ani. Kalau itu saya suka. Oke, gimana? Bisa jelasin? Betul kan? Iya, sepakat saya. Kalau bisnis beras itu menyakiti perasaannya petani. Iya. Nah, ini terima kasih advice-nya nih Bung Muda. Nah, untuk ketemu Bung Muda, saya Gimana? jadi tersadar. Bisa diceritakan bagaimana bisnis goodie Saya bag? mau bisnis goodie bag aja. Goodie bag aja. Kalau dulu kan PT Sri apa itu ke bawah-bawah tuh ya, Iya. dalam kasus itu cuma nggak Sri Tit. Oh iya ya. Itu ya, cuma nggak ditindaklanjutin KPK. Nah, memang nggak ditindaklanjutin sama KPK itu karena kalau- banyak yang terbawa-bawa. Kalau ini Nah. KPK juga tidak akan berani nih. Ya, aku pakai nama Srintil. Ya. Hai. Jadi Serintil ya akan mensupport Yang mensupport goodie bag. goodie bag. Serintil. Hampir sama dengan yang kemarin. Jangan-jangan perusahaannya perusahaan yang sama, anak perusahaan. Beda dong, beda ini. Oh. Kalau kemarin itu kan yang Sri Tit itu kan katanya ada keterkaitan sama pemimpin muda tuh yang sekarang jadi pemimpin muda tuh. Ya. Heeh. Ya, tahu. Gitu Tapi kan? jangan dibahas, ini sensitif nih. Terkena kita. Sensitif ya? Sensitif. Kena ya? Heeh. Oke. Pokoknya Kalau- ini bisnis saya ke depan nanti. Itu bisnis goodie bag modalnya dari mana Mas Bowo? Bang J ini, aduh, nggak ngerti-ngerti juga. Makanya saya pakai nama Serintil. Ya, itu modalnya cepet. Bisa ngutang. Bang J, slow. Gini loh Mas Bowo, kalau mau bisnis, bikin usaha, jangan terlalu utang terus yang diandalkan. Sepertinya nggak punya solusi lain selain utang. Ya, kalau nggak utang nggak asik gitu loh. Nggak ada cara lain. Nggak ada, pokoknya nanti yang backup bunga sama utangnya juga negara. Slow aja lah Bang J, pokoknya. Ini, pemirsa dimanapun Anda berada, satu tindakan yang sangat buruk dilakukan sama calon pemimpin adalah ingin melakukan sesuatu, ingin ikut dalam pertarungan politik, ingin ikut dalam kontestasi politik, tapi caranya ngutang. Ngutang yang bayar negara juga nanti ujung-ujungnya ngerugiin kita. Mendingan kita cut aja dari sekarang deh. Saya salah lagi. Ya iya dong, kalau mau. Bang J ini gimana sih? Saya bisnis beras katanya menyakiti perasaannya petani. Oke. Gitu. Dibilang rente, Iya. cari rente. Terus kemudian bisnis goodie bag, ya kan? Saya mau ngutang, Bang J nasihatin saya seperti itu, ya kan? Nah, Gini, sekarang saya punya ide lagi nih, mumpung ada di studionya Bung Muda. ini ide sama aja, idenya ini Enggak, lagi, ini itu enggak. lagi. Ini enggak nih. Dia jangan kasih tahu siapa-siapa. Yes. Ini rahasia loh. Kamera saya matiin dulu ya. Enggak, ini rahasia nggak? Ini rahasia. Kamera saya Soalnya begini, kalau pejabat-pejabat kita pada tahu, ya kan, pada cari rente di situ. Jangan sampai pejabat-pejabat tahu nih ya. Jangan sampai tahu. Oke, apa? Saya matiin dulu kamera ya. Ya, iya dong. Ini Gimana? Ini udah dimatiin nih. Udah dimatiin. Serius nih. Udah dimatiin. Nggak ada tanda-tandanya, nggak ada. Tanda-tandanya di sana juga nggak ada tuh. Tuh, di kamera sana juga nggak ada tuh. Nggak ada. Awas ya. Iya. Oke. Selama ini kan gonjang-ganjing soal impor beras, ya kan? Oke, Memang betul. itu adalah makanan pokok masyarakat kita, kan Betul. begitu ya. Yes. Tapi ada loh beras yang nggak diimpor, ya kan? Kebutuhannya sangat tinggi dan produksinya sustainable. Beras Tidak impor, tidak impor, kebutuhannya tinggi kebutuhannya tinggi dan sustainable. dan sustainable. Kebutuhan tinggi apalagi masa pandemik begini. Beras bulan, Wah, salah. beras ketan, Salah. berasa jadi raja padahal bukan raja. Jauh. Berasa jadi presiden, mentalnya bukan presiden. Jauh itu. Berasa kepala daerah padahal belum apa-apa. Jauh. Berasa apa dong? Tapi bener ya. Ini Ini udah nggak ada. Udah Deal, nggak ada, deal. kan? Udah nggak ada. Ini udah gelap semua.
beras kencur. Gua pikir serius bercanda beras kencur. Serius dong. Gua udah dari tadi tuh gua pikir serius berasnya. Beras Loh, kencur. Ini dia. Beras kencur mah jamu. Bung muda ini menyepelekan kencur. Kalau orang tua dulu bilang, ya kan, bau kencur kamu. Yes, itu betul. Underestimate gitu. Iya, kan. betul. Sekarang kencur aja, ya kan, bisa bisnis kuliner. Bisa jadi pemimpin daerah sekarang. Nggak nyambung nih. Iya dong. Ada. Kencur bisnis kuliner. Heeh. Kepala daerah. Kalau Dari dulu- mana ceritanya? Kalau dulu itu kencur itu satu konotasi yang dianggap apa ya, underestimate lah gitu ya. Yes, betul, betul. Kencur gitu kan. Betul, Nah. betul. Sekarang ini kencur bisnis kuliner aja ada yang mau suntik modal sampai jutaan dolar. Gitu. Itu si kencur, Jutaan dolar. jutaan dolar. Gitu. Coba nih. Kita lihat datanya coba. Nah, lihat aja datanya. Di sini dituliskan bahwa baru-baru ini Bisnis kuliner Gibran Rakabuming bernama Mangkokku menerima suntikan dana tahap awal sebesar 2 juta US dollar Oke. atau setara 28,3 miliar dari salah satu firma modal Ventura bernama Alpha JWC Ventures. Oke. Ya, itu kan jelas. Ini dikutip dari tirto.id. Jadi tirto.id memberitakan bahwa baru-baru ini bisnis kulinernya Gibran Rakabuming bernama Mangkokku tuh menerima suntikan dana sebesar 2 juta dolar AS. 2 juta dolar AS. Wow. Kalau kayak gitu saya juga mau dong. Coba kalau zaman dulu itu kan orang-orang macam kayak anaknya Pak Presiden yang masih Iya. muda kan dibilang bau kencur gitu. Oh, saya ngerti maksudnya. Ini gua ngerti dan gua nangkep. Sorry, gua agak lemot kalau ngomongin soal diksi. Enggak, sorry. Kalau bicara Enggak soal nih. diksi sama kata-kata langitan, gue memang kurang ngerti ya. Tapi gue coba telaah lagi karena memang belakangan ini gitu ya, terlalu banyak sekali anak-anak muda yang ingin langsung jadi pimpinan. Itu maksudnya kan? Iya, betul. Terlebih Betul, lagi Bang. kalau dia sudah memimpin, terus dengan mudah itu segala macam kemudahan-kemudahan dia dapatkan Iya, untuk betul. bisnis. Betul. Wah, ini bahaya dong. Ya, yang penting kan cuan. Yang penting cuan. Gini loh Mas Bowo ya, kalau saya melihat ya, cara bisnis kayak gini itu sebenarnya enak gak sih? Bener gak sih? Asik gak sih? Ya, benar nggak benar kan yang penting mindsetnya adalah bagaimana bisa mempertahankan dinasti politik dan cuannya lebih gede. Namanya orang jualan ya. Namanya juga orang jualan. Gila, bener juga nih. Tapi kalau ngomong-ngomong soal jualan, ngomongin soal dinasti politik, ngomongin soal beras kencur, sepertinya ini seru. Tapi kita cut dulu deh. Ini buat bahan kita besok aja deh. Karena bentar lagi saya mau pergi nih. Ini saya harus ngomong gimana nih? Karena badan saya udah agak meriang nih. Saya mau minum jamu dulu lah, jamu kencur. Ya. Pokoknya terima kasih Mas Bowo hari ini kedatangannya. Terima kasih ya teman-teman. Nanti minggu depan gua akan panggil orang-orang yang bener-bener paham lah ngebahas. Tapi jangan yang begini lah. Ini nggak serius banget, nggak serius lagi. Terus tetap saksikan Ngobrol Politik. Stipendiumnya mana? Saya kan sudah jadi pembicara di sini. Nanti saya transfer. Saya jujur, saya dijanji, kalau saya janji, saya tidak akan mengingkarinya. Karena apa? Saya ini sudah keliling Indonesia. Setiap saya janji ya? saya akan mengatakan janji Janji. saya, membuktikan pada kamu, saya akan transfer. Oke. Pegang omongan saya. Janji ya. Loh, saya ini udah keliling Indonesia. Yang 11 triliun ada nggak di kantong? Enggak ada. Iya. Saya kan nggak janji itu toh. Kamu janji Nggak aja. Saya Oke. pulang aja. Oke, guys, jangan kemana-mana. Tetap terus pantau. Gua akan ngebahas mengenai beras kencur, bau kencur, semuanya tentang kencur. Segala macam tentang kencur. Tetap saksikan terus Ngobrol Perkembangan Indonesia bersama gua muda. Gua harus ciao dulu. Thanks semuanya.